Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau review produk CPU cooler lagi dari brand Side. Kali ini tipenya adalah Ninja 5. Ini adalah produk CPU cooler kedua yang pernah saya coba. Yang pertama itu dari brand Side juga, tipenya adalah Mugen 5 Black Edition. Buat kalian yang belum nonton video itu, link videonya saya taruh di deskripsi di bawah atau di pojok kanan atas sini. Saya juga mengucapkan terima kasih ke PT DTG atau Digital Teknologi Global yang udah kasih kesempatan buat saya untuk review produk CPU cooler ini. Dan buat kalian yang belum tahu, DTG itu adalah distributor resmi dari brand-brand seperti Corsair, Elgato, Aerocool, dan termasuk Side ini juga, dan masih banyak brand-brand lainnya. Kalian bisa cek Instagram mereka @dtg.id. Di situ lengkap produk-produk apa aja yang mereka masukin secara resmi ke Indonesia. Seperti biasa, sebelum review, saya akan tunjukin ke kalian apa aja yang kita dapat dari pembelian produk CPU cooler Ninja 5 ini, dan juga nanti akan saya tunjukin bagaimana cara pemasangan CPU cooler ini di PC saya. Let's go! Oke, ini adalah part-part atau komponen yang akan kita dapat kalau beli cooler Ninja 5. Saya mulai dulu dari yang pertama, ini adalah buku petunjuk atau manual book dari produk ini. Isi dari manual booknya cukup lengkap, step by step untuk pemasangan produk Ninja 5, baik untuk prosesor Intel maupun untuk prosesor AMD. Jadi misalkan kalian mau pasang sendiri di rumah, jangan lupa untuk dibaca manual book ini. Selanjutnya ini ada kartu garansi dari distributor resminya Side di Indonesia, yaitu DTG atau Digital Teknologi Global. Di keterangannya, untuk cooler Side ini kita dapat garansi 2 tahun, yaitu heatsink dan fan-nya. Jadi jangan sampai hilang untuk kartu garansi ini. Selanjutnya ini adalah backplate untuk prosesor Intel. Kita dapat juga ini rubber spacernya. Berikutnya kita juga udah disediain screwdriver atau obeng panjang, jadi nggak perlu beli-beli atau cari-cari lagi. Kita juga udah dapet thermal paste, ini lumayan banget, udah dapet obeng, dapet thermal paste juga, jadi bener-bener tinggal pasang kalau mau pasang sendiri. Selanjutnya ini adalah mounting plate untuk AMD dan Intel. Berikutnya ini ada 4 buah plastik spacer. Ini untuk prosesor Intel dan juga AMD. Selanjutnya ada 4 buah baut. Ini untuk pemasangan di prosesor AMD. Berikutnya ini ada 4 buah stud nuts. Ini khusus untuk prosesor Intel. Selanjutnya ini ada bolt nuts. Ini juga khusus untuk prosesor Intel. Berikutnya kita dapat 4 buah fan clip. Selanjutnya kita juga dikasih splitter. Karena cooler Ninja 5 ini dapat 2 fan, jadi dapat splitter ini untuk disambungkan ke satu konektor yang akan dicolok ke motherboard. Dan ini adalah fan-nya dari Side dengan tipe KZ-Flex 120. Kita dapat 2 piece, dan fan KZ-Flex ini sudah dilengkapi dengan rubber pads yang berfungsi untuk mengurangi getaran di casing atau di cooler kalau kita pasang fan ini. Warnanya abu-abu dan hitam. Dan ini adalah CPU coolernya. Ukurannya cukup besar.
Dan di bagian bawah bisa kita lihat di sini ada 6 buah heat pipe di masing-masing sisi. Dan base plate-nya adalah dilapisi dengan nikel. Untuk pemasangan fan pada coolernya kurang lebih seperti ini nantinya. Dan metodenya adalah push-pull, yaitu udara akan masuk melalui kipas di sini dan akan dikeluarkan atau dibuang dari kipas yang ini. Saya juga disaranin untuk coba salah satu kipas dari site juga, yaitu Wondersnail 120. Ini kecepatan kipasnya hingga 2400 rpm. Nanti akan saya coba bandingkan dengan kipas bawaan yang disediakan dari Ninja 5, yaitu KZ-Flex 120. Warna fan-nya hitam semua. Dan juga sudah ada rubber pads-nya ini yang berfungsi sebagai pengurang getaran atau vibration dari kipas ini kalau kita pasang di CPU cooler ataupun di CPU casing. Nanti akan saya coba bandingkan dengan KZ-Flex, kipas bawaan dari Ninja 5. Yang ini kecepatannya hingga 800 rpm, kalau yang ini hingga 2400 rpm. Yuk, mari kita pasang. Oke, ini adalah PC saya yang akan dipasang cooler Ninja 5. Karena prosesor yang saya gunakan AMD, jadi saya membutuhkan plastik spacer ini, ada 4 buah. Ini yang pertama kita pasang. Kemudian mounting plate dan juga 4 buah baut. Selanjutnya, biar memudahkan, saya pasang fan splitternya dulu. Ini akan dicolok ke CPU fan yang ada di motherboard. Berikutnya adalah pemasangan thermal paste. Selanjutnya adalah pemasangan CPU coolernya. Ini cukup besar ukurannya, dan jangan lupa plastik di bawahnya ini, sebelumnya ada plastiknya. Ini kita lepas dulu agar performa dari CPU coolernya maksimal. Berikutnya adalah pemasangan dua fan-nya dari site juga. Ini tipenya KZ-Flex. Saya pasangnya dengan metode push-pull. Jadi ini yang di bagian depan. Fan ini akan meniupkan kipas atau angin ke arah sana. Dan fan yang di belakang ini adalah untuk membuang angin ke arah sana. Jadi metodenya push-pull seperti ini. Pemasangan dual fan-nya. Sudah saya pasangin fan clip juga di masing-masing sisinya di kedua fan ini. Dan untuk masing-masing konektor dari fan-nya saya pasang ke splitter fan yang tadi sudah terpasang di CPU fan yang ada di motherboard.
Pertama saya bahas dulu ukuran dari CPU cooler Ninja 5 ini. Tinggi coolernya dengan sudah terpasang fan adalah 155 mm dan tebalnya dengan sudah terpasang fan di masing-masing sisinya adalah 182 mm. Karena CPU cooler ini cukup besar ukurannya dan posisi fan atau kipasnya nanti akan berada tepat di atas posisi RAM. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum beli CPU cooler ini adalah pastikan bahwa RAM yang kalian gunakan itu tidak terlalu tinggi profil RAM-nya. Sebagai contoh, RAM yang sebelumnya saya gunakan itu adalah T-Force Delta RGB yang punya profil RAM cukup tinggi yaitu 49 mm. Dan karena profil RAM itu terlalu tinggi, akhirnya saya coba RAM yang profilnya pendek yaitu Corsair Vengeance LPX yang tingginya hanya 31 mm. Untuk pengetesan CPU cooler ini saya lakukan di PC saya sendiri dengan spesifikasi casingnya adalah Tecware Nexus M, motherboardnya ASRock B450M Steel Legend, prosesornya AMD Ryzen 5 3500, VGA-nya Nvidia GTX 1650 Super dari Inno3D, RAM-nya 16GB 3200 MHz dari Corsair Vengeance LPX, SSD PCIe 256GB, hard disknya 1TB, dan PSU 550W dari Cooler Master. Di video kali ini saya coba dua perbandingan CPU cooler, dua-duanya dari brand side. Yang pertama adalah Ninja 5 ini, dan yang kedua adalah Mugen 5 Black Edition, yang masing-masing saya coba dengan stok fan dari masing-masing CPU coolernya, dan juga saya coba upgrade fan-nya ke fan dari side juga, yaitu Wondersnail 120. Untuk pengetesan CPU cooler ini, saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Cinebench R23, dan yang kedua adalah HWBot Realbench. Di pengetesan Cinebench R23, saya juga tes dua kali. Yang pertama adalah multi-core, dan yang kedua adalah single core. Masing-masing running selama 10 menit untuk lihat suhu yang dihasilkan dari masing-masing cooler yang saya coba. Di pengetesan multicore, suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 58 derajat Celcius dan maksimal di 62 derajat Celcius. Kemudian cooler Ninja 5 dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 59 derajat Celcius dan maksimal di 63 derajat Celcius. Selanjutnya cooler Ninja 5 dengan stok fan atau kipas bawaan dengan suhu rata-rata di 60 derajat Celcius dan maksimal di 64 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah cooler Mugen 5 Black Edition dengan stok fan atau kipas bawaan dengan suhu rata-rata di 60 derajat Celcius dan maksimal di 64 derajat Celcius. Berikutnya untuk pengetesan single core, suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 46 derajat Celcius dan maksimal di 50 derajat Celcius. Kemudian cooler Ninja 5 dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 47 derajat Celcius dan maksimal di 50 derajat Celcius. Selanjutnya cooler Ninja 5 dengan stok fan atau kipas bawaannya dengan suhu rata-rata di 48 derajat Celcius dan maksimal di 52 derajat Celcius. Yang terakhir adalah cooler Mugen 5 Black Edition dengan stok fan atau kipas bawaannya dengan suhu rata-rata di 48 derajat Celcius dan maksimal di 56 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pengetesan di aplikasi HWBot Realbench, masing-masing cooler running selama 8 menit dengan suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 58 derajat Celcius dan maksimal di 70 derajat Celcius. Kemudian cooler Ninja 5 dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 59 derajat Celcius dan maksimal di 71 derajat Celcius. Kemudian cooler Ninja 5 dengan stok fan atau kipas bawaannya dengan suhu rata-rata di 60 derajat Celcius dan maksimal di 72 derajat Celcius. Yang terakhir adalah cooler Mugen 5 Black Edition dengan stok fan atau kipas bawaannya dengan suhu rata-rata di 61 derajat Celcius dan maksimal di 73 derajat Celcius. Semua pengetesan ini saya lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius.
Overall dari pengetesan yang saya lakukan, CPU cooler Side Ninja 5 ini punya performa yang mirip-mirip dengan Side Mugen 5 Black Edition. Walaupun kedua cooler ini punya bentuk yang berbeda, tapi performa yang dihasilkan sangat bagus untuk menurunkan suhu prosesor. Apalagi kalau saya bandingkan dengan CPU cooler bawaan dari prosesor AMD yang saya punya, yaitu AMD Ride Stealth. Dan untuk fan atau kipas dari Side yang tipenya Wondersnail 120 ini juga punya performa yang bagus menurut saya karena bisa meningkatkan penurunan suhu prosesor 1-3 derajat Celcius jika dibandingkan dengan stok fan atau kipas bawaan dari cooler-cooler yang saya coba. Walaupun stok fan atau kipas dari cooler-cooler Side yang saya coba juga punya performa yang cukup bagus. Jadi menurut saya untuk fan atau kipas dari Side yang tipenya Wondersnail 120 ini bisa jadi salah satu fan upgrade baik untuk CPU cooler dari brand Side ataupun CPU cooler dari brand-brand lain yang mungkin kalian punya. Dan fan Wondersnail ini juga bisa kalian coba untuk fan casing dari PC kalian karena memang kecepatannya hingga 2400 rpm ini cukup tinggi untuk sebuah fan. Dari segi desain, karena ukuran CPU cooler Ninja 5 ini besar jadi terlihat kokoh. Dan saya juga suka cooler ini karena bikin tampilan PC jadi terlihat penuh. Walaupun agak timpang ukurannya dengan VGA yang saya gunakan, yaitu GTX 1650 Super. Mungkin kalau disandingkan dengan RTX 3070 atau 3080, CPU cooler Ninja 5 ini cocok karena ukurannya sama-sama besar. Untuk ukuran cooler ini di PC saya masih pas dengan casing MATX yang saya gunakan, dan seperti yang saya bilang tadi di awal video, karena RAM-nya saya ganti dengan RAM yang profilnya pendek, jadi fan dari cooler ini posisinya nggak mengganggu posisi dari RAM. Menurut saya untuk CPU cooler Ninja 5 ini memang cocoknya disandingkan dengan RAM yang tanpa RGB, karena kita tahu kalau RAM yang dengan RGB seperti T-Force Delta ini, itu profilnya akan jauh lebih tinggi karena ada RGB di bagian atas RAM-nya. Dan menurut saya agak sia-sia kalau misalkan kita pakai RAM dengan RGB dan pakai cooler ini, karena nantinya posisi fan dari cooler ini itu akan berada tepat di atas RAM ini dan menutup posisi dari RAM-nya. Jadi kesimpulan saya untuk CPU cooler Ninja 5 ini cocok buat kalian yang memang sedang cari-cari CPU cooler tanpa RGB dengan bentuk yang besar, desain yang kokoh, kualitas produk bagus, dan juga punya performa yang baik tentunya. Walaupun saya nggak bisa pungkiri harga dari CPU cooler Side Ninja 5 ini cukup tinggi di kisaran 950 sampai 980 ribu, tapi menurut saya dengan performa yang dihasilkan, CPU cooler ini worth it untuk kalian pertimbangkan. Dan seperti biasa, link produknya saya taruh di deskripsi di bawah. Kalian bisa cek. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli. Pamit.